mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang menguras kota Insto saat menontonnya ini dibuka dengan seorang wanita bernama Maya tanpa Luna apalagi cinta. Karena kalau lu cinta Luna mengarah ke manusia yang menolak berbatang. Skripnya kok gini? Pada saat itu Maya ingin pamit dengan bapak bejatnya ini karena Maya telah sah nikah tapi nikah akibat dijodohkan oleh bapaknya. Apalagi si bapak cuma berniat dapetin mahar nikahnya aja. Di luar sebelum Maya pergi pamitlah ia dengan adiknya yang bernama Idah. Nah setelah Maya pergi, bapaknya kita sebut saja Reja tanpa ayap lalu mengambil uang mahar di kamar anaknya. Dan begitu terkejutnya Idah melihat tingkah bapaknya yang sudah menjelma menjadi pasukan Dajjal. Beberapa bulan kemudian kini giliran Idah pun yang dilamar oleh pria bernama Danu, pakai D bukan pakai P. Saat ini saya nggak punya apa-apa, tapi saya sangat mencintai Idah. Hei Danu, cinta tak selamanya indah nak, kadang juga bikin susah. Alhasil karena Danu kismin, Reja pun langsung mengusir ia dan ibunya karena tak sesuai dengan kriteria si Reja. Dia mau saya kawinkan dengan orang yang kaya raya, tidak miskin seperti kamu. Nah inilah ciri-ciri cangkem yang harus dilelang di pasar malam. Keesokan harinya datanglah laki-laki yang akan dijodohkan dengan Idah bernama Randy, tapi dengan syarat harus memberikan mahar senilai 1 miliar. Dikarenakan Randy udah angi dengan Idah, tanpa berbasa-basi ia dan kedua orang tuanya pun menyanggupi memberi mahar tersebut. Ayo kok tega banget sama aku? Memang tega. Di mana titik tidak masuk akalnya? Singkat cerita setelah Idah menikah, uang itu pun dipakai oleh Reja untuk membuka usaha pegadaian. Ya walaupun seperti jualan nasi pecel di pinggir jalan. Dengan hokinya para warga pun berbondong-bondong ingin menggadaikan barang-barang miliknya. Dan coba kita dengar percakapan mereka. Kamu mau ngadain apa, Neng? Sertifikat rumah? Kamu ngadain sertifikat rumah? Ngomong aja nggak bener pak. Tapi gebleknya ini mama kok berani ya gadain rumah di pegadaian nasi pecel? Bang nggak ada gitu. Beberapa bulan kemudian karena nggak bisa bayar, datanglah si Reja ke rumah ibu ini untuk menagih uang yang dipinjam dari pegadaian. Tapi karena nggak bisa bayar, para bodyguard mental bebelak ini pun merampas TV dan juga karung yang entah siapa di dalamnya sebagai gantinya. Nah anehnya di sini, bukannya si Reja buka pegadaian ya? Kalau nggak bisa bayar ya ambil rumahnya, ngapain datang ngerampas TV Bambang? Apalagi itu karung, lu mau mulung. Diril kalau yang ada yang susah, kenapa mesti yang gampang? Keesokan harinya datanglah para warga yang berdemo di pegadaian nasi pecel milik si Reja. Apalagi si Ari Kriting yang masih ngekos di Nganjuk ternyata ikut meramaikan demo tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Bobon dari Universe Samsudin Love and Thunder ikut berdemo di sini. Dasar lintah darat! Yaelah Bon, bisa lu. Nah dikarenakan si Reja mengeluarkan jurus tapak budanya, para pendemo pun langsung ketar-ketir pergi dari sana. Karena takut terkena cemesan dari tangan yang penuh daki-daki akan dosa. Asik, boleh juga nih naskah. Keesokan harinya datanglah Randy menemui Reja yang mengetahui uang maharnya dilahap oleh si tua ini. Tapi baru aja Randy ingin berbacot ria ke si Reja, ia pun langsung terkena jurus tapak Buddha dari tangan si Reja. Nah coba kita perlambat. Gila, kena aja kagak. Dan yang lebih membagongkan di sini, akibat terkena jurus dari si Reja yang padahal miss, bisa-bisanya si Randy dibilang koit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapain kamu di sini? Kamu ngebunuh dia? Nah inilah kenapa saya sebut anak buah Dajjal. Ya suka memfitnah. Beberapa bulan setelah Randy meninggal, datang lagi calon mantu Idah sehabis jadi juri di MasterChef Perindapan, di mana ia dengan uang 1,5 M langsung melamar si Idah. Dan tentunya dong si Reja langsung setuju. Nah saat itu juga tiba-tiba Idah pun mencoba melarikan diri, tapi berhasil dihentikan oleh si Reja. Dan beberapa menit kemudian datanglah para warga termasuk Ari Ginting dan juga Bobon berniat membantu si Idah. Beruntung mereka pun berhasil menemukan Idah di tengah jalan, tapi entah kenapa ini si bapak malah kabur melarikan diri membawa uang maharnya, padahal uang itu kan nggak hasil maling. Nah dalam pelariannya si Bobon pun sempat memanggil Samsudin untuk menurunkan petirnya, hingga sebuah pohon pun terjatuh tapi sayangnya itu gagal mengenai si Reja. Dan dengan otaknya yang entah di mana pada saat itu, ini para figuran ceritanya lagi ngejar maling. Kok bisa-bisanya malah minain pohon dulu padahal kan bisa lewat bang. Saat itu Reja pun berniat bersembunyi di atas gunung. Sungguh di luar nalar kan? Tapi baru saja melangkah tiba-tiba ulti dari Vale pun keluar dengan spell stunnya hingga membuat setengah badan Reja terkubur hidup-hidup di tanah bekas pupuk kambing. Mantap baunya. Beberapa menit kemudian datanglah para warga ke sana mencoba menolong si Reja. Tapi tentunya karena sang sutradara ingin mengekik Reja dari kehidupan, para warga pun tak bisa mengeluarkan si Reja.
Hingga Reja pun harus mengembuskan kentut terakhirnya di sana dengan posisi mulut seperti ingin mengeluarkan biju dama. Singkat cerita, ketika si Reja akan dimandikan, si Bobon pun tak sengaja memencet spell petir. Hingga petir pun tiba-tiba berdatangan, ditambah lagi kentut Bobon yang super dahsyat itu tak sengaja keluar, membuat daerah sekitar sana amburadul, bahkan Reja pun sampai tak jadi dimandikan. Nah, ketika si Reja akan digiring ke neraka, tiba-tiba ulti dari Mino keluar membuat orang-orang di sana goyang dumang. Bahkan saat Reja akan dimasukkan ke liang lahat, ulti dari Tamus yang masih fresh pun keluar, membakar habis liang lahat si Reja beserta kameramen di dalamnya. Oke, pesan immortal yang bisa dipetik di sini, janganlah kalian memandang seseorang hanya dari sebuah materi ataupun seberapa kaya orang tersebut, apalagi sampai menjodohkan seorang anak. Karena sesungguhnya cinta itu tak bisa dibeli pakai uang, tapi hanya bermodal cinta aja, kalian juga nggak akan bisa hidup di sini. Jadi bekerjalah segiat mungkin sebelum mengejar yang namanya cinta, agar keduanya balance dan hidup kalian menjadi makmur. Asik. Lah, kok pesan moralnya gini? Oke, sekian dulu perbacotan yang hanya berupa hiburan ini. Saya Wisnu selaku tukang satir izin pamit. Bye.